Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Fihi di bulan Ramadan itu lailatun ada satu malam khairun lebih bagus min alfi syahrin dibanding 1000 bulan. Man hurrima barang siapa yang diharamkan artinya terhalang khairoha kebaikannya faqad hurima maka telah terhalang. Itu adalah hadis yang kita kutip diriwayatkan Ahmad, dan hadis ini ternyata oleh Al-Masadir Asliyah. Masadir Asliyah itu buku primer, buku hadis yang meriwayatkan dengan sanad sendiri. 9 Al-Masadir Asliyah, hanya satu yang tidak meriwayatkan, yaitu Abu Dawud saja. Sedangkan yang 8 kitab itu meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang macam-macam. Ini redaksinya saya kutip di tabel termasuk halaman dan nomornya, dan saya uraikan. Ya, ada 17 macam redaksi. Jadi matannya. Dan rawinya juga ternyata sahabatnya cuma 2, yaitu Abu Hurairah yang lahir tahun 21 wafat 57 Hijriah, dan Anas bin Malik yang lahir 10 sebelum Hijriah dan wafat 93. Dan Anas bin Malik itu ketika wafat punya anak 82, cucu 116. Ganti-ganti istrinya. 4 saja istrinya, tapi ganti-ganti. Kan Anas bin Malik itu jadi ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, kan para sahabat tuh nawari jasa kepada Rasul teh anu nyerahkeun harta tanah, aya anu kebon, aya anu onta, aya anu kuda. Aya anu istri ge meureun disebut. Abdurrahman bin Auf aya. Abdurrahman bin Auf nawarkeun istri mah. Jadi aya nawar-nawarkeun. Nah, si Ummu Sulaim, ibunya Anas itu kan nggak banyak harta. Makanya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mah tidak punya harta, tapi mau menyumbang. Tapi saya tahu engkau tidak punya anak laki-laki. Nah, maka saya serahkan Anas bin Malik. Pada saat itu tuh umur 10 tahun. Anas bin Malik. Ya Rasul senang, makanya dia angkat. Nah, setelah diterima oleh Rasul, kata ibunya, ya Rasulullah, doakan untuk anak saya. Maka Rasul berdoa, Allahumma tawbil umurahu, panjangkan usianya. Allahumma aksir amwalahu, banyak hartanya. Wa aksir auladahu, dan banyak anak. Dan itu dikabul. Dan itu umurnya kan lumayan panjang, usia 103 tahun. Nah, dan hartanya juga banyak, anaknya juga banyak, gitu Rasulullah. Anas bin Malik itu jadi dikabulkan doanya Rasulullah SAW. Dan tawil umurahu itu panjang umur itu kan tadi saya tulis tuh di WA. Kan manusia yang terbaik itu yang panjang usianya. Ya, jadi dia Rasul sabda ala ukhbirukum bihyarikum, apa aku beritahukan kepada kalian siapa yang paling baik di antaramu? Bala ya Rasulullah, iya, kata Rasul, yaitu yarukum atwalukum a'maron wa ahsanuhum quluban, yang panjang usia dan akhlaknya baik. Yang jadi persoalan panjang usia teh berapa tahun? Nah, Rasul bersabda di hadis yang lain
kebanyakan umatku antara 60 sampai 70. Jadi sedikit sekali yang 70 tahun. Bonus, jadi yang usia 70 tahun itu orang langka. Seperti saya dengan Ibu Adia, itu harus dilestarikan. Saya 71, sebetulnya umur saya itu 71. Tapi di ijazah umur saya 69. Ya, makanya pensiunnya telat. Nggak apa-apa, bonus. Jadi usia 71 termasuk barang langka yang harus dilestarikan. Ya, wangkolotnya saya dengan Bu Adia di sini. Nggak pernah, tapi nanti aja di dia. Jadi wangkolotnya saya dengan ya baik, ke Hasan sanad tadi sudah saya sampaikan. Jadi sahabatnya cuma dua, di Anas bin Malik dan Abu Hurairah, maka tidak bisa disebut mutawatir. Itu hadis masyhur karena dua. Tapi tabi'innya macam-macam. Kemudian rawi hadisnya jamaah karena 8 dari 9 hadis. Makanya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852, kalau di atas 3 itu rawahul jamaah. Jadi hadis ini termasuk rawahul jamaah. Banyak. Riwayat tahrijnya tidak perlu saya uraikan, terlalu panjang nanti. Soalnya cuma 45 menit ini waktunya. Cuman begitu juga tentang Abu Hurairah. Dan tari hadisnya, saum di bulan Ramadan, dan biasa kaji hadis saya dengan 7 tak, ya, yang sudah dikenalkan metode 7 tak. Jadi tausik, kemudian tahrij, kemudian tarikh, kemudian tahlil, takwil, dan tatbik. Dan ini juga 7 tak. Di saum di bulan Ramadan itu difardukan setelah ibadah sholat lengkap, kemudian perang. Jadi ibadah saum itu difardukan setelah aturan sholat lengkap. Kenapa lengkap? Karena kan sholat pertama kali kan tahajud, qiyamul lail. Baru sholat fardu itu mi'raj. Yang ketika mi'raj itu sholatnya cuma 2 rakaat semua. Ketika mi'raj itu semua, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semua 2 rakaat. Baru ketika hijrah ada sholat Jumat. Dan sampai ke Madinah, yaitu dibangun masjid di Yasrib, itu adalah tanah Khalid bin Zaid, yang kita kenal dengan Abu Ayyub al-Ansari. Itu ada perubahan rakaat. Sebelum perubahan rakaat, perubahan kiblat. Kemudian 11 bulan kemudian rakaatnya menjadi 2 subuh, zuhur, asar, isya 4, dan maghrib. Itu 17, setelah 17 bulan. Dan setelah itu kewajiban perang karena ada Abdullah bin Jahaz waktu itu dibegal oleh pasukan Hadromi, kemudian dia melawan dan turunlah ayat perang. Nah, pada tahun itu juga tanggal 10 Ramadan turun surat Al-Baqarah 183, 184 dan seterusnya. Jadi itulah tarikhnya. Tadi sudah saya sebutkan karena ini rawahul jamaah. Kita lihat sekarang tahlil hadis atau T yang kelima, yaitu tahlil syarah. Yubashiru ashabahu. Rasul itu menggembirakan para sahabat. Ungkapan ini sebagai hadis sahabi. Kenapa hadis sahabi? Karena ucapan Abu Hurairah. Jadi Rasul menggembirakan sahabat, baru beliau bersabda. Jadi begitu kata Abu Hurairah. Makanya kalau Pak Dekan tadi menjelang Ramadan suka tarhib, menggembirakan, ya memang ada dasarnya. Ya, jadi dasarnya itu Rasul membawa berita gembira
yubashiru ashabahu, memberi berita gembira. Jadi Rasul sekaligus memerintah agar umat bergembira. Jadi kalau bulan Ramadan tuh harus bahagia. Jangan bersedih gara-gara datang bulan Ramadan. Itu yubashiru. Dan memang yubashiru itu di awal hadis itu macam-macam. Seperti di tabel bisa kita lihat. Jadi kalau riwayat Muslim itu anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan oleh Abu Hurairahnya, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat sesungguhnya itu untuk meyakinkan, ya, meyakinkan tabi'in. Lalu qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Matan hadis ini menggunakan qad ja'akum syahrul Ramadan. Ini adalah riwayat Ahmad nomor sekian. Ini menunjukkan bahwa Ramadan telah datang, menggembirakan umat ketika Ramadan telah tiba. Kalau di dalam riwayat Malik bin Anas, idza dakhala Ramadan, kalimatnya. Tapi kalau menurut Ibnu Majah, idza kanat awwala lailah min Ramadan. Demikian pula At-Tirmidzi. Jadi itu sejak awal. Di ceritanya yang akan dibicarakan di sini oleh Rasul itu sejak awal bulan Ramadan. Jadi bukan tiga-tiga itu kan ada yang mengatakan awaluha rahmatun, ausatuha magfirah, akhiruha itqun minan nar. Itu mah hadis dhaif, ya, dan hadis maudhu bahkan ada yang mengatakan munkarul hadis. Jadi kalau menurut hadis sahih mah sejak awal sampai akhir sama itu. Makanya jangan kita kutip kalau sebagai pengajar hadis mah pasti protes kalau ada yang ngutip hadis maudhu. Dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir itu rahmat, magfirah, dan itqun minan nar, sejak awal sampai akhir. Jadi kalau hadis maudhu kan sepertiga pertama rahmat, kedua magfirah, ketiga itqun minan nar. Tapi kalau berdasar hadis sahih mah sejak awal sampai akhir tiga-tiganya ada. Dan apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya maudhu atau dhaif ada dibahas di sini. Itu mah apa namanya sambil aja. Syahrun Mubarak. Ini dikatakan Syahrun Mubarak, jadi bulan barokah. Ada yang mengatakan hada Ramadan qad jaa. Idza dakhala syahrul Ramadan. Idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan. Jadi dari awal. Dan ini kalau hadis itu kan berita bentuknya ini. Hadis ini mah khobariyah, tetapi hadis khobariyah itu mengandung insya'iyah. Insya'iyahnya itu ada perintah, ada larangan. Nah, perintahnya harus meraih mubarak. Larangan jangan sia-siakan. Jadi perintah menyambut Ramadan dengan gembira. Tibanya Ramadan mesti diumumkan karena Rasul juga idza kana atau hada Ramadan, idza dakhala Ramadan. Rasul juga, jadi kita harus mengumumkan tiba bulan Ramadan itu. Nanti ada yang Kamis 23, ada juga yang 22. Ya. Tapi kita sepakat ya, Ramadannya mulai dari 1 Ramadan saja. 1 Ramadan saja. Ya, Idul Fitrinya 1 Syawal, sepakat aja. Jadi jangan coba-coba yang lain. Jadi barokah di sini dikatakan. Apa itu barokah? Secara bahasa barokah itu aziyadah. Tapi makna aslinya ini saya kutip dari Al-Mubarakfuri yang lahir 1283 wafat 1353. Kenapa?
harus tahu tahun ini karena Al-Mubarak Puri ada dua. Ada Al-Mubarak Puri penyusun Sirah Nabawiyah orang India, ada Al-Mubarak Puri Tuhfatul Ahwadi yang ini. Ini mah Mubarak Puri orang Arab ya. Jadi makna aslinya adalah ziyadah. Kedua, barokah itu merupakan di dalam berbagai aspek. Jadi ada barokah dalam keagamaan, ada barokah dalam ekonomi, ada barokah dalam rezeki, ada barokah dalam bidang kesehatan, ada barokah dalam bidang jasmani maupun rohani, ada barokah usia. Nah, usia tadi kalau panjang usia sambil akhlaknya hade, itu adalah barokah. Ada ilmu terus-menerus bermanfaat, itu adalah barokah. Banyak ulama yang mendapatkan mengatakan barokah. Tapi kalau panjang usia sambil akhlak baik itu yang paling barokah. Tetapi kalau pendek usia baru produktif itu lebih barokah lagi. Karena ternyata ulama-ulama banyak yang pendek usianya. Imam Syafi'i 54 tahun. Lahir 150, wafat 204. Imam Ghazali 55, lahir 450, wafat 505. Imam Muslim 55, lahir 206, wafat 261. Imam Bukhari 62. Jadi Pamungkas sebagai seberapa tahun? Tidak ada lagi. Enggak, Imam Syafi'i meninggal seperti biasa. Jadi cuma 54, tapi kan karyanya hebat. Ada Arisalah, ada Alun. Apalagi Imam Ghazali itu kan 55 tahun, tapi kan Ihya itu hebat. Kanal itu tebal ya. Jadi, tapi ada ahli hadis juga yang panjang usia ya, antara lain At-Tabari kan. At-Tabari atau Berani. Itu 260, wafat 360 di 100 tahun. Ya tadi Anas bin Malik ya. 103 tahun. Dan memang seperti tadi hadisnya saya uraikan, ala ukhbirukum ala unabbiukum, ada ala ukhbirukum yarikum. Ya, yarukum atwalukum a'maron wa ahsan akhlaqan. Panjang usia, baik akhlak. Itu adalah yang paling barokah, yang paling baik. Dan yang dimaksud dengan panjang usia berdasar hadis tadi di atas 7. Tentu saja masih banyak makna barokah dalam segala aspek kehidupan. Makanya setiap muslim senantiasa dianjurkan berdoa agar meraih barokah. Baik ketika berjumpa kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Kemudian ketika nikah, barokallahu laka wa barokah alaih. Ketika istikharah, barikli. Ketika makan, Allahumma barik lana. Walaupun hadisnya diperdebatkan. Kemudian ayat mengungkap barokah itu cukup banyak. Ini antara lain 692. Wahada kitabun anzalna mubarak. Ini mah saya langsung maratonkan. Kemudian yang kedua ada kitabun anzalna mubarak. Di situ mubarak. Kemudian Al-Quran ini. Kemudian jangan mengingkari Al-Quran supaya barokah. Hada dikrun mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kemudian yang keempat juga di surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, untuk mendapatkan barokah berdasar ayat ini, liadab baru tadabbur ayat ini. Wa lihat tadak karo ulul abab. Jadi ada tadabbur, ada tadabbur. Ya, pikir mengingkari, tadabbur menghayati. Walaupun ada juga yang mengandung makna tadabbur itu berasal dari yakin benar. Makanya anak-anak kita mahasiswa tarbiyah,
penelitian itu ada dua macam. Ada tadabbur, yaitu dari Quran dan hadis, lalu cari lapangan. Ada tadabbur itu dari lapangan, Quran hadisnya. Itu tadabbur namanya. Jadi ada metode tadabbur, ada metode tadabur. Ya boleh deduktif, bahwa ahli penelitian istilahnya pasti bagus. Itu ada tadabbur, ada tadakur. Jadi kalau tadabbur mah saya ajarkan ke mahasiswa ya itu tadi, baik tafsir maupun Quran. Walaupun di tarbiyah bukan ahli hadis, tetapi namun diajarkan meneliti hadis seperti 7 tak, nah, insya Allah satu hadis aja ini kan 28 halaman. Itu teh latar belakang, sana sumber teorinya. Jadi kalau dengan 7 ta itu luas ya. Kemudian jika ingin mendapat barokat juga amanu wa taqau fatahna barokat. Itu dalam Quran. Terus rumah, mulai dari rumah harus barokah. Karena Robbi anzil munjalan barokat wa anta khairul munzilin. Dan hujan juga harus barokah. Karena di dalam Al-Quran di sini ma'an mubarakan, dan itu barokah. Jadi kalau sekarang hujan jadi banjir, itu bukan salah hujan. Bukan salah hujan, tapi itu salah menerima, ya, mengelola. Jadi kata Quran hujan teh barokah. Makanya doanya juga kan Rasulullah SAW, Allahumma shayyiban nafi'an, bermanfaat. Kemudian beberapa hadis juga mengemukakan tentang barokah, yaitu antara lain di sini diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kalau pakai wabarakatuh nilainya 30. Kalau Assalamualaikum bungkul 10, warahmatullahi 20, itu berdasar hadis ini. Jadi kalau pakai wabarakatuh 30. Enggak harus. Kan Assalamualaikum juga boleh. Nilainya 10. Assalamualaikum kan nilainya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Mana we pilihan? Tadi skalanya Ya. Karena sampai 30 dalam hadis ini mah. Ini hadisnya. Jadi dina ieu man teu ta'ala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak pakai ta'ala. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdasar hadis ini nilainya 30. iya. Jadi berdasar ini setiap muslim itu dianjurkan menyampaikan salam kepada sesama. Jadi Muslim nomor 4023 juga mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Salam, tapi di situ tidak sebut mana yang salamnya. Kemudian untuk pengantin juga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Itu pengantin itu barokah. Tapi kunaon di Indonesia semoga sakinah mawadah warahmah samawa. Saya mah tidak akan jawab kalau berdasar hadis barakallahu laka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Ayam teu doana. Ya, eta mah kan di dalam Quran, litaskunu ilaiha. Yang jadi persoalan apakah ada doanya dari Rasul supaya sakinah mawaddah warahmah. Jatah yang orang sakinah mawaddah warahmah, ada nggak doanya? Kalau saya mah ditanya hadisnya mah ada. Temenakan gitu. Sakinah mawaddah warahmah yang ada kalau pengantin itu barakallahu laka.
Eta mah penafsiran makna wae gitu. Jadi doa ka panganten mah barokallahu laka wa baraka alaik wa jama'a fi khairin. Sampai kreatif bahan. Mudah-mudahan. Kemudian waktu panen juga berkah. Rasul bersabda ketika panen itu Allahumma barik lana di Madinatina wa bi Samarina wa bi Madinah wa bi So'ina barokah ma'a barokah. Ketika panen itu barokah. Dan Rasulullah itu kalau panen di buah pertama itu diberikan ke anak kecil. Kemudian mau makan itu dari Ali bin Abi Thalib di sini dari Ibnu Abbas ini Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan min. Kemudian barokah kalau Allahumma barik lana fi Rajab ada kan populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu mah hadisnya dhaif. Ya, riwayat Ahmad dalam sanadnya. Jadi di sini dikemukakan oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ad-Dahabi juga menganggapnya dhaif. Ada juga dengan menggunakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, itu juga sama-sama dhaif oleh ahli hadis. Jadi kata berkat membungkusan itu namanya etama barakat tik-tik barakat comrang. Jadi beteng tik-tik berkat menang. Ya tegasnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Tapi kapan berdoa untuk mendapatkan barokah? Ada contohnya dari Rasul. Jadi setiap muslim didorong untuk berusaha meraih barokah dalam segala aspek kehidupan. Ramadan sebagai barokah, maka yang mendapatkannya setiap mesti memanfaatkan secara baik dengan mengembangkan berbagai manfaat. Itu kata An-Nawawi, ya. Isi ada. Ya. Berkahnya ini yang akan kita uraikan. Pertama, taradallahu alaikum siyamahu, dipardukan saum. Kemudian tubtahu abwabul jannah, ini kan mau dibahas ya. Berkah Ramadan nama. Pertama adalah iftaradallahu alaikum siyamahu, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatun. Maka bulan Ramadan bulan berkah. Kenapa? Karena dipadukan ibadah saum. Ini yang khasnya Ramadan itu ibadah saum. Dan tadi seperti apa namanya zakat fitri. Zakat fitri kan di luar Ramadan kan ada zakat. Jadi yang khas nama ibadah khas nama saum. Baca Quran kan di luar Ramadan juga ada baca Quran. Ya mulai sami di luar Ramadan. Jadi yang khas nama saum. Karena tidak ada fardu saum di luar Ramadan. Jadi surat ini jelas maknanya cukup banyak. Ini ada sampai beberapa biji. Tidak perlu saya bahas. Syahrul Ramadan, jilafihul Quran. Kemudian yang kedua, ini menjawab pertanyaan Pak Eko tadi. Pertama adalah dipadukan saum, kedua adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Berkahnya dibuka pintu surga. Dan di sini menggunakan fi'il majhul. Ini bahasa Arab nanti yang jawab. Ya. Jadi majhul itu kan tidak disebut siapa yang membuka. Kalau siapa yang membuka,
itu khobariyah, berarti ada insya'iyahnya. Jadi kalau begitu, yang diperintah membuka ya kita. Buka pintu surga itu, antara lain. Ya. Karena menggunakan tuftah, ada tuftahu, ada yuftahu, ada futihat, kalimatnya. Jadi kalau itu, ya semuanya majul. Futihat. Tidak ada kalimat fatahallahu. Jadi redaksi hadisnya itu semuanya majul. Itu bisa dilihat di tabel tadi. Ya, semuanya dimajulkan. Ya, sama dengan kutiba, tuftahu. Dibuka, tuftahu. Ya, artinya itu kan kalau futihat itu kan khobariyah ya. Makanya tadi seperti saya katakan khobariyah itu ada insya'iyah, ada tuntutan. Makanya itu nuntut kepada kita untuk membukakan. Kita yang membukakan pintu surga. Makanya bisa hadis ini Bapak dan Ibu judul Titura. Singkatan dari 3 tuntutan Ramadan. Yaitu Titura. 3 tuntutan Ramadan. Tuntutan pertama membuka pintu surga. Tuntutan kedua tutup pintu neraka. Tuntutan ketiga perogol setan. Tapi kalau ini mah pantura. Karena 9 tuntutan. Pantura 9 tuntutan barokah. Eta mah Bu Soeharto mah tritura. Kalau ini mah titura atau pantura 9. Lantura ya, lantura 9 Ramadan, 9 tuntutan Ramadan. Itu barokah pertama, tuftahu, dibuka. Kata Ayus Al-Sayuti, pintu surga dibuka itu karena banyak yang mengamalkan kebaikan. Seperti qiyamul lail, shaum, bulat baik kepada sesama manusia, ya, amal jariah. Kemudian An-Nasai menggunakan bukan jannah, bukan abwabul jannah, juga Al-Bukhari, tapi fihi abwabus sama. Kemudian Muslim yang 1794 futihat abwabur rahmah. Jadi kalau yang tadi yang pembagian 3, awalu syahri Ramadan rahmah wa ausatuhu magfirah wa akhiruhu itqun minan nar, itu didoifkan oleh At-Tibriji, ya. Juga pengkritik hadis terbaru yaitu Nasiruddin Albani yang lahir 1914 wafat 1999. Nasiruddin Albani itu para pengkritik hadis. Kalau kita ingin tahu bulan hadis doib, ya karangan Saudi. Jadi bukti bisa ya